Sabahul khair, kaifa halukum anak soleh semuanya. Semoga di kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, di kesempatan pagi hari ini Ustaz Hafid kembali bisa berjumpa anak-anak semuanya lewat media daring ya, atau dalam jaringan. Di kesempatan pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang indera pendengar, yaitu berupa telinga. Nah, di kesempatan hari ini nanti akan Ustaz sampaikan tentang macam-macam bagian telinga. Kemudian yang kedua ada fungsi bagian telinga. Kemudian yang ketiga ada macam-macam pematuran bunyi dan penyerapan bunyi ya. Itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti akan saya sampaikan menggunakan media PowerPoint. Nanti anak-anak bisa memperhatikan dengan detailnya. Demikian. Silakan untuk anak-anak bisa memperhatikan penjelasan dari Ustaz melalui media PowerPoint yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Bagian telinga atau indera pendengar yang pertama yaitu daun telinga. Kemudian yang kedua yaitu lubang telinga. Bagian yang ketiga yaitu gendang telinga. Kemudian bagian yang keempat yaitu tulang pendengaran. Kemudian bagian yang kelima yaitu saluran setengah lingkaran. Bagian yang keenam adalah koklea. Bagian yang ketujuh adalah saraf pendengaran, dan yang kedelapan adalah saluran eustachius. Bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama yaitu daun telinga. Berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke bagian tengah. Bagian yang ketiga yaitu gendang telinga berfungsi untuk menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam dan menggetarkan suara. Yang keempat, tulang pendengaran berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea atau rumah siput. Yang kelima yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh. Yang keenam adalah koklea atau rumah siput, berfungsi untuk mengubah impuls dan meneruskan ke otak. Kemudian yang ketujuh yaitu saraf, berfungsi untuk meneruskan rangsang ke otak. 8 yaitu saluran eustachius, berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut dan menyeimbangkan tekanan udara. Kemudian proses mendengar dapat digambarkan sebagai berikut ya. Getaran dari sumber bunyi akan diproses di dalam bagian-bagian telinga sampai ke bagian otak yang dapat menerjemahkan bunyi sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang A, pemantulan bunyi. Bunyi akan dipantulkan jika dalam proses perambatannya mengenai benda yang keras. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Yang ketiga, gema, bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. B, penyerapan bunyi. Benda-benda yang menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Gaung dapat diatasi dengan memanfaatkan benda-benda yang menyerap bunyi atau benda peredam bunyi. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah karet, karpet, goni, kertas, busa, spons, dan wol. Yang terakhir tentang pemantulan bunyi yaitu berupa perbedaan antara gaung atau kerdam dengan gema. Ini ada 3 poin utama.
perbedaannya ya. Bisa kalian baca ya tentang perbedaan antara gaung dan gemak seperti itu.